Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ini. Sehat yang sudah hadir 22 siswa, 21. Sehat. Sehat. Gimana ulangannya? Ulangan fisikanya berhasil? Berhasil? Iya, berhasil ya. Iya, semoga berhasil ya. Bisa aja lihat enggak susah-susah kali ya kan. Untuk ukuran 10A 10B kecil lah itu. Kita buka saja pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja tengok dulu lah ya siapa-siapa aja nama-namanya. Oke, udah rata ya 10A 10B udah rata ini yang hadir. Selebihnya mungkin apa ya, YouTube. Oke, saja mau lihat dulu mana soal jawaban. Bentar ya. Ini nampak nak? Ini nampak? Oke, ini Ustazah tampilkan ya pembahasan seminggu yang lalu. Coba kita jawab sama-sama. Fx-nya sudah ada, Gx-nya sudah ada. Yang ditanya FOGX dan FOG2. Jadi FOGX, Fx-nya ditulis, Gx-nya ditulis, Gx masuk ke dalam Fx. 6x kuadrat 4, 6x tambah 1. 3 kali 6 6 kuadrat 36, 4 kali 6 24, kemudian 1 ya. Oke, 108 3 kali 36 24 tetap. Oke, ini FOGX. FOG2 masukkan nilai X-nya 2. 2 kuadrat 4, 24 kali 2 48 tambah 1 108 kali 4 432. Jadi dapatnya 481. Ya. Gimana? Sama jawabannya dengan temannya tadi, salah satu punya temannya sama ya, sama. Oke, baru saja masukkan ini fungsi komposisi ya, masih fungsi komposisi fungsi sudah semalam ya, FOG GOP itulah fungsi komposisi saja. Ini contoh-contohnya, nggak perlu lagi sifatnya sekarang. Sifat komposisi fungsi. Jadi dalam komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dia tidak komutatif. FOGX tidak sama dengan GOPX. Jadi tidak sama. Kalau dulu sifat komutatif, itu sifat dia berkebalikan ya, berkebalikan. Jadi FOG sama dengan GOP itu sifat komutatif. Tapi dalam fungsi komposisi itu tidak berlaku. Jadi jangan cari FOG lalu kita menganggap itu sama dengan GOP, tidak. Kemudian bersifat asosiatif.
Kalau asosiatif berlaku. FOG GOH itu sama dengan FOG OH. Artinya ini ada 3 fungsi. Fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Jadi kalau kita cari dulu GOH, kemudian kita masukkan ke fungsi F, dapatlah sebuah fungsi FOGOH. Atau kita masukkan dulu G ke dalam Fx, baru H itu kita masukkan ke FOGX, maka hasilnya sama. Jadi kedua ini nanti hasilnya sama dengan ini, FOGOH. Jadi manapun yang kita dahulukan hasilnya sama. Itulah namanya sifat asosiatif atau penyebaran, disebarkan. Tapi komutatif tadi tidak ya, tidak berlaku. Yang ketiga, berlaku sifat identitas, fungsi identitas. Jadi IX itu sama dengan X. I ini lambang dari identitas. Jadi dia sama. IX sama dengan X. Jadi kalau ada sebuah fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas, atau kebalikannya identitas dikomposisikan dengan sebuah fungsi, maka hasilnya akan fungsi itu sendiri. Jadi mau F dikomposisi terhadap I atau I dikomposisi terhadap F, maka hasilnya nanti akan fungsi itu sendiri atau F itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan sifat-sifat yang ada pada komposisi fungsi. Jadi ini enggak berlaku ya untuk komutatif. Oke, kita lanjut. Contoh 1, contoh 2 ini juga sudah enggak usah kita bahas. Ini sekarang ini menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lain sudah diketahui. Ini dia. Kalau semalam kan kita bicara ada fungsi F, X, ada fungsi GX, gitu kan ceritanya. Kemudian kita disuruh mencari FOGX atau kebalikannya GOPX. Maka kalau sekarang kita mencari fungsinya, fungsi Fx atau fungsi Gx di mana fungsi komposisinya sudah diketahui. Kan soal gitu dia, selalu dibalik-balik, enggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Ustazah kasih kamera aja lah ya biar dapat. Oke, nampak ini kertas ini, nampak yang putih? Nampak, Zah. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, contoh 1. Misalnya diketahui fungsi Gx itu adalah 5x ditambah 3. Kemudian diketahui fungsi FOGX itu sama dengan 10x ditambah 7. Yang dia tanya adalah, apa yang ditanya? Kalau GX FOG-nya sudah diketahui, apa yang ditanya? Fungsi X, Fx. Iya, Fx. Ya, Fx. Kenapa Fx? Ya iya, karena FOGX, GX-nya udah ada, berarti yang belum ada itu Fx. Maka untuk mencari seperti ini kita gunakan dulu rumus. Tunggu ya. FGX itu kan sama dengan FOGX, kan gitu ya semalam rumus kita. Maka F nggak ada, GX ada, ini dia. Gantikan GX ini dengan 5x tambah 3. Biasakan pakai kurung ya, biasakan pakai kurung. FOGX sudah ada, ini masukkan, gantikan 10x tambah 7. Kalau kondisinya seperti ini kan kita pahami kemarin bahwasannya si GX ini akan masuk ke dalam Fx, kan gitu. Si GX akan masuk ke dalam Fx, itulah yang kita pahami tentang fungsi komposisi. Maka kalau ada soal seperti ini, untuk mencari Fx, dia bahasa sederhananya seimbangkan saja atau seimbangkan kanan dengan kiri, gitu aja lah bahasa gampangnya. Seimbangkan kanan dengan kiri. Mana yang besar? 5x tambah 3 atau 10x tambah 7?
10x tambah 7. Iya, berarti yang bisa kita kecilkan atau yang kita sederhanakan itu yang besar, ya, yang besar. Kalau yang kecil udah nggak bisa dikecilkan lagi. Makanya orang kecil jangan di apa lagi ya, jangan ditindas lagi karena dia sudah kecil. 10x ditambah 7. 10x ditambah 7. Ini kita buat membentuk 5x tambah 3. Jadi kalau di sini ada 5x tambah 3, buat aja dulu 5x tambah 3. Pokoknya ini kita paksa untuk ada bentuk seperti ini. Ini udah saja paksa ini 5x tambah 3. Baru supaya menyeimbangkannya kitalah berpikir di sini. Ini 5x, ini 10x. Supaya jadi 10x diapain si 5x ini? Dikali 2? Iya, boleh. Dikali 2. Tulis 2. Kita tes. 2 kali 5x 10x. 2 kali 3. Oh, saja tulis di sini ya. Tunggu ya. Tunggu. Tadi ini kita buat bentuknya seperti ini. Dah, Ustazah mau cerita ini sekarang. Jangan pandang di atas. 2 kali 5x 10x, 2 kali 3. Berapa? 6. 6. 10x tambah 6, di sini 10x tambah 7. Sama enggak? Beda, Za. Enggak sama, beda, tetapi bisa kita samakan. Itulah tugas kita sebagai seorang siswa. 10x, 2 kali 5x 10x, 2 kali 3 tadi 6 ya ceritanya. Supaya jadi 7 tambah berapa nak? Di sini 1. iya, tambah 1. Sudah membentuk dia antara kanan dan kiri ada yang sama. Itu gampang. Tinggal ini kita ibaratkan saja menjadi x. Ini kita ibaratkan menjadi x. Jadi fungsi fx-nya adalah 2x tambah 1. Jadi kalau sudah ada yang sama, kembalikan yang sama itu menjadi x. Kembalikan menjadi x. Gitu saja. Oke, ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Gak ada ya, jelas? Jelas, Za. Jelas, alhamdulillah kalau jelas. Lanjut ya, nanti kalau memang ada yang ketinggalan gak apa-apa, Ustazah tulis rapi lagi baru Ustazah fotokan. Contoh kedua. Agak ribut di sini memang. Diketahui Gx itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Baru GOPX itu sama dengan x kuadrat dikurang 10x ditambah 21. Kemudian ada ceritanya lagi F1 sama dengan 3. Yang dia tanya adalah Fx. Nah, ini tidak sesederhana yang nomor 1 tadi ya. Ini sudah persamaan kuadrat bentuknya. Oke, Gx ada, GOPX ada, yang dia tanya Fx. Fx itu apa? Ketika memenuhi F1 sama dengan 3. Jadi kalau nilai X-nya kita masukkan 1 ke dalam fungsi Fx, itu nilainya 3. Itulah ceritanya. Maka kita masukkan seperti rumus yang sudah kita pelajari. Gfx sama dengan GOPX. Inilah rumus kita kan. G-nya sudah ada. G-nya sudah ada, maka kita masukkan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Gx-nya Ustazah gantikan ini. Fx-nya enggak ada, Ustazah tulis Fx karena dia tidak ada. GOPX Ustazah tulis X kuadrat kurang 10X tambah 21. Dah, selesai proses memasukkan yang diketahui. Ini sudah kita pahami bahwasanya kalau bentuk seperti ini Fx akan masuk ke dalam X. Kan gitu. Fx akan kita masukkan ke dalam X yang ada di Gx. Itulah pengertian fungsi komposisi. Jadi setiap X yang di sini berubah menjadi Fx. Kebetulan ini Fx bukan fungsi, masih nama fungsi. Maka jangan ragu, tetap masukkan. Ini X-nya ganti jadi Fx. Baru ini ada kuadrat, jangan lupa kuadratkan. Tambah, tanda tambah, ini ada 2, buat 2.
X-nya gantikan dengan fx. Kurang 3, buat kurang 3. Ini tetap. Oke, sampai di sini. Sebelum Ustazah lanjut, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Masih kurang ngerti, Zah. Ulang lagi, Zah. Kurang ngerti. Ini GX dari yang diketahui. Dari soal fx nggak ada, tetap Ustazah tulis fx. Kenapa Ustazah buat gfx? Karena yang diketahui gopx, dia tetap mengikut, ya. Jadi si fx ini akan masuk ke dalam x yang ada pada gx. Ini kan x yang ada pada gx. Maka Ustazah ganti x ini menjadi fx. Karena ini kuadrat, Ustazah kuadratkan, tambah 2. X ini Ustazah ganti jadi fx. Kurang 3, tetap kurang 3. Kalau ini enggak masalah. Sudah? Pokoknya memahami fungsi komposisi itu harus paham. Ini masuk ke dalam sini. Jadi yang di belakang masuk ke depan, gitu. Intinya gitu aja komposisi. Yang angka yang di belakang masuk ke depan. Oke, sudah. Sipa tadi ya yang bertanya. Sudah, Zah. Oke, ribut ya. Dengar nggak suara apa itu? Mesin itu? Enggak ya? Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Enggak, Zah. Saja lanjut. Baru ini persamaan kuadrat, nak. Jadi kalau persamaan kuadrat itu hanya ada satu jalan yang paling mudah, yaitu dengan faktor, dengan memfaktorkan. Kita mau memfaktorkan ini, kita lihat di tengahnya saja. Ini kan kuadrat. Kalau kuadrat itu pemfaktorannya tetap dia kuadrat. Ya, tetap dia kuadrat. Kita buat karena di sini tambah. Ya, di sini kalau di sini tambah, dia udah pasti tambah. Kalau di sini tambah, di sini kurang, kita tetap ambil yang ini dulu, tambah ya. Ambil yang tambah dulu. Oke, karena ini nanti bisa mengikut atau istilahnya menyesuaikan. Kita buat di sini fx supaya jadi 2, berarti di sini 1. Kalau nilai B itu dibagi sama 2. Jadi kalau dia 2 bagi 2 jadi 1. Seandainya ini Ustazah sebarkan, ini Ustazah sebarkan, ini jadi fx dikuadratkan, fx kuadrat baru 2 kali fx kali 1, 2fx baru 1 saja kuadratkan jadi positif 1. Ini sama-sama ini. Dah? Nah, ini jadi yang ini, nak, ini cuma bisa difaktorkan menjadi ini, nggak ada yang lain, ya. Dari mana 1 saja udah saja bilang, ini bagi 2. Ini angkanya 2 kebetulan, bagi 2 jadi 1. Tadi kalau ini kita sebarkan, kita keluarkan pangkatnya, di belakangnya berapa? Tambah berapa? 2. Enggak, Tambah 1. tambah 1. Kalau gitu ini kan kurang 3. Berarti ini sama ini belum sama. Supaya jadi sama gimana? Ustazah butuh apa di sini? Kurang 4. Iya, bagus. Kurang 4. Ya, jadi kalau ini tadi kan Ustazah jelaskan kita punya kemana ini ya, fx kuadrat tambah 2fx kurang 3 gitu ya. Nah, kita punya ini supaya jadi min 3 jadi kurang 4. Jadi 1 kurang 4 kan min 3. Jadi ini sama ini jadi seimbang dia, jadi sama dengan. Gitu maksudnya. Jadi kurang 4. Ini Ustazah tulis lagi. Nampak ya? Baru ini Ustazah tulis ulang. Kuadrat x kuadrat kurang 10x tambah 21. Ini Ustazah masukkan, bukan masukkan ya. Ini Ustazah pindahkan. Min 4 pindahkan kemari. Ayo bantu saja. Masih 25. Tambah 4. 4. Ya, oke.
Ini sudah jadi kuadrat. Bahasa matematikanya sudah menjadi kuadrat sempurna. Dia sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi jangan diganggu gugat. Ini kita buat juga menjadi kuadrat. Tambahkan dulu 25. Nah, kalau ini sudah gampang. Sudah nampak bilangan kuadratnya ya, si 25. Ini jangan diganggu lagi. Baru ini kita buat dalam kuadrat juga. Dah. Baru X ya, ini karena X kuadrat berarti X. Lihat di sini tanda kurang, di sini tanda kurang, maka buat kurang. Baru ini bagi 2, kan ceritanya bagi 2. Berapa ini bagi 2? 5. Taruh sini 5. Kayak tadi, yang ini kan tadi 2, bagi 2, makanya di sini buat 1. Kenapa sini tambah? Karena di sini tambah. Oke, jadi X dikuadratkan jadi X kuadrat. 2 kali X, 2X kali min 5, min 10X. Min 5 dikuadratkan jadi positif 25. Ini sama ini sudah seimbang. Jadi kita nggak perlu bantuan angka apapun. Baru kuadratnya coret. Kuadratnya coret, baru tinggallah fx tambah 1 sama dengan. Ingat, ini bilangan kuadrat, ada plus minus. X kurang 5. Inilah jawaban yang mau kita cari ya. Ini artinya ada berapa ini nak jawabannya? Fungsinya ada berapa? 2. Ada 2. 1 positif, 1 negatif. Tapi supaya lebih bagus kita buat gini ya. Plus minus X kurang 5. Yang ini kita pindahkan dulu. Oh nanti aja. Saja bawa aja dulu yang sudah kita dapat. Tadi kita dapat dia, kita dapat yang terakhir adalah fx, nampak ya, tambah 1 sama dengan plus minus X kurang 5. Oke, fx tambah 1. Ustazah ambil yang positif dulu ya. Yang positif berarti ini aja, X kurang 5. Fx sama dengan X kurang 5. Ini pindahkan, kurang 1. Ini pindah jadi kurang 1. Fx sama dengan X kurang 6. Ini fungsi fx yang pertama kita dapat untuk positif. Yang kedua ambil yang untuk negatif. Untuk negatif ya, berarti sini negatif X kurang 5. Maka fx tambah 1, ini jangan lupa dikalikan ke dalam, min jadi positif. Baru fx sama dengan min X tambah 5, ini tetap geser kurang 1. Fx sama dengan min X, 5 kurang 1 berapa? 4. Jadi ini fx yang untuk negatif. Untuk tanda kurang dapat ini. Jadi ada 2 fx yang kita dapat. Yang satu X kurang 6, yang satu min X tambah 4. Yang mana jawabannya? Dua-dua menjadi jawaban fungsi fx. Dua-dua bisa digunakan sebagai fungsi fx. Tetapi karena kita tadi sudah punya yang diketahui bahwasannya F1 3, maka kita cari F1 3. Yang mana kalau kita masukkan nilai X1 hasilnya 3. Coba yang atas dulu ya. Yang atas adalah X kurang 6. Maka F1 masukkan 1 kurang 6. Berapa 1 kurang 6? 5. Minus 5 ya. Minus 5. Baru ambil yang kedua, yang ini. Sama dengan min X tambah 4. Berarti masukkan F1. Min 1 tambah 4. Ini gantikan. Ini kan negatif. Ini negatif. X-nya masukkan 1. Jadi 1 tambah 4. Berapa? 3. Berarti F1 sama dengan 3. Berarti dalam soal contoh kedua ini, yang dia inginkan Fx-nya itu adalah Fx sama dengan min X tambah 4.
Tapi kalau dia nanti buat F1 nilainya adalah min 5, berarti jawaban yang dia inginkan fx-nya adalah x kurang 6 gitu. Oke. Agak panjang sedikit, nggak apa-apa, tanyalah. Ustazah, kenapa bisa ditambahin plus minus gitu, Zah? Oh, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat, tunggu ya. Gini dia ceritanya. Ceritanya itu adalah akar ya. Akar ini kan sama dengan akar 2. Jadi akar 2 itu berhubungan dengan pangkat 2 atau istilahnya lawannya. Kita bicara sederhana saja, akar 4. Ya, akar 4 itu kalau kita belajar dari SD pasti dibilang gurunya adalah 2, ya kan? 2. Kita tahu akar 4 itu 2. Kemudian kalau kita belajar, kan tadi udah ingat tuh saja, jadi lupa lagi nih cara menjelaskannya, gampangnya. Jadi kalau dia gini aja, sederhana aja. Kalau 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Kalau min 2 pangkat 2 berapa? Kalau min 2 4. Makanya 4. akar 4 itu jawaban yang paling tepat adalah plus minus 2. Karena kan lawan dari akar 2 pangkat 2. Jadi kalau 2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 itu hasilnya 4. Kalau min 2 juga 4. Jadi min 2 ini punya hak terhadap akar 4. Tetapi yang kita pahami dari dulu bahwasanya akar 4 2. Kita nggak pernah berpikir bahwasanya hasilnya juga bisa min 2. Makanya dalam bentuk kuadrat dia plus minus selalu dibuat. Begitu juga selanjutnya, akar berapapun pasti angka negatif kalau dikuadratkan itu pasti jadi positif. Ya kan Fatimah? Betul nggak Ustazah? Yang Ustazah bilang Fatimah? Biasanya dibuat tanda kurung, Zah, min 2 tanda kurung pangkat 2, Zah. Kayak Gitu mana? nggak, Zah? Akar 4 sama dengan Bukan yang di bawah itu, gini, yang saya gini. sebutin. Iya. Ini. Iya, Iya. seperti itu memang penulisannya. Iya, lupa saja ya. Jadi memang untuk lebih jelasnya itu dibuat ke dalam kurung. Ya, karena nanti gini, ada siswa yang memahami seperti ini. Min 2 kuadrat. Ada memang pemahamannya kan gini, min 2 kali min 2. Jadi positif 4. Tapi ada juga nanti yang dia min dibuatnya ininya. 2-nya yang dikuadratkan. Bisa juga jadi min 2 kali 2. Jadi min 2 kali 2 4. Jadi balik lagi min 4. Kan salah. Kalau ini pemahaman yang salah. Makanya supaya tidak salah, min 2-nya yang dibuat dalam kurung. Ya, min 2-nya yang dibuat dalam kurung. Oke. Bisa Fatimah? Bisa diterima? Bisa, Zah. Bisa. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu saja. Habis ya? Habis. Oke, dah. Untuk soal nomor 2, Ustazah yakin gimana? Susah ya? Contoh kedua maksudnya. Agak ribet, Zah. Agak ribet ya. Tapi kalau kita ikuti jalan ceritanya, insya Allah bisa ya. Ikuti jalan ceritanya. Nanti Ustazah tulis ulang yang rapi untuk contoh 1 dan contoh 2. Nanti Ustazah fotokan lagi ke grup ya. Nanti kalau Ustazah udah sempat Ustazah fotokan. Jadi kalian mencatat itu rapi, enggak lari-lari. Oke. Tazkiyah gimana Tazkiyah, bisa? Contoh 1 bisa? Belum pala ngerti Ustazah. Contoh 1 juga belum? Belum Ustazah. Contoh 2 juga belum, apalagi ya? Iya Ustazah. Kayak mana supaya Ustazah bisa buat Tazkiyah ngerti ya? Kayak mana kira-kira? Harus diulangi lagi ya? Nah Ustazah. Iya, oke. Gak apa-apa, nanti Ustazah fotokan ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.